Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan. Ini saya tidak bermaksud untuk menggurui ya, tetapi ya kita sharing-sharing bersama, kita bahas bersama. Kira-kira kalau nanti ada kekurangan, silahkan diberikan masukan. Kalau tidak, ya kita saling belajar bersama ya, belajar tentang tanaman ini, yaitu jahe merah. Kenapa kok saya buatkan konten seperti ini? Kemarin kan hanya saya buatkan konten ini ya, memberikan pupuk, lalu kita menanam, lalu sekarang coba saya perlihatkan hasilnya seperti apa. Ini media tanamnya seperti itu, hanya kecil ya. Seharusnya ini diberi karung atau ditanam di lahan, itu kemungkinan hasilnya lebih bagus lagi. Tetapi ya karena kekurangan media, mau tidak mau ya seadanya dulu. Karena ini dipakai untuk membatasi ya, biar rumput-rumput atau daun-daun kering itu tidak menyebar kemana-mana. Bahkan ini yang saya sukai ya, tinggi sekali ya. Ini kurang lebih tingginya 1 meter terhitung dari polybag ya. Polybag naik ke atas sampai tadi di ujung batang terakhir. Dan ini rencananya semuanya ini merupakan jahe merah ya. Ini grup jahe merah saya berikan diletakkan di sini. Ada yang menggunakan polybag, ada yang menggunakan kandi atau karung ya. Ini ada yang belum tumbuh ya, tidak masalah ya. Tidak masalah. Saya berikan kandi atau karung yang mulai tumbuh, ada yang belum. Tapi yang jelas di sini di bagian ini atau di luar jaring ini adalah grup jahe merah. Nah, ini kemarin saya baru pindah ya, daunnya mulai mengering seperti ini. Harusnya ini kita mulai siram ya, biar daunnya lebih segar kembali. Ya, semoga saja beberapa hari ke depan hujan ya mengirit biaya air ya. Karena kebetulan airnya itu baru agak sedikit apa ya bermasalah ya. Alirannya itu tidak deras, jadinya saya harus banyak-banyak berhemat. Nah, di sini juga kondisi di luar jaring ya, di luar jaring ini saya letakkan semuanya dari bibit-bibit jahe merah. Ada yang bibitnya sudah tumbuh, ada yang belum ya, tapi semuanya saya keluarkan. Awalnya ada beberapa yang ini ya. Ini itu masih di dalam. Kemarin ada waktu agak senggang, makanya saya keluarkan di luar. Ada yang masih segini ya tidak masalah ya, semoga bisa beradaptasi. Nah, ini saya jelaskan kembali kenapa kok ada yang bibitnya tinggi, ada yang bibitnya sudah besar, kenapa kok ya ada yang kecil, ada yang besar. Ya nanti kita coba tengok di video ini, nanti saya sedikit jelaskan. Walaupun ini hanya sedikit ilmu ngawur dari saya ya, bukan ilmu patennya. Ya ini sudah saya siapkan. Jahe merah ukurannya beratnya itu 1 kilo ya. Ini di harga penjual itu Rp9.000 ya. Saya dapatkan Rp9.000. Lalu kalau saya jual kembali ini saya jual 14.000. Ya hitung-hitung ongkos bensin ya, karena terus terang perjalanan untuk mengambil jahe ini harus ke kota dulu ya. Perjalanan pulang balik itu 2 jam. Ya 2 jam untuk mengganti bensin ya 5.000 saya kira masih bisa ya. Ya, jahe yang saya beli itu ini entah dari petaninya itu tidak diseleksi atau memang sengaja seperti ini, saya kurang tahu ya. Ada jahe ini tidak dibersihkan, jadinya tanah-tanahnya itu masih ada ya. Walaupun kalau kita mau kirim ke luar negeri itu kita tidak boleh ada, bahkan yang dikirim dari luar negeri masuk Indonesia itu tidak boleh ada tanahnya. Takutnya virus-virus yang ada pada media tanam sebelumnya itu mempengaruhi di media tanam yang baru. Tapi saya kurang tahu ya. Rata-rata penjual rimpang-rimpangan seperti ini kalau di Indonesia itu masih ada mengikut sertakan tanahnya. Ya katanya sih tanahnya bisa membuat lebih awet ya, tapi saya kurang tahu. Dan ini juga sedikit trik ya, agar jahe merah ini tidak berubah warna putih. Caranya adalah kita lembabkan ya. Kita lembabkan, makanya warna merahnya akan tetap bertahan. Jika sudah terlanjur putih, maka kita lembabkan kembali, nanti juga akan kembali berwarna merah. Itu ya.
Jadi kalau ada benarnya silahkan didukung, kalau tidak ya mohon koreksinya untuk sobat-sobat tanduran semua. Ini rencana bibit ini mau saya jual, tetapi belum kunjung laku, malah sudah tumbuh seperti ini ya. Ini harusnya langsung saja kita tanam di bagian polybag, sambil kita lihat kalau ada rimpang yang tidak ada tunasnya, itu bisa kita potong ya. Ya, itu nanti bisa buat minuman, bisa buat masak. Kalau yang rimpang yang ada tunasnya, usahakan jangan dipotong ya, biarkan rimpangnya agak membesar. Tujuannya apa? Biar jahe itu bisa tumbuh maksimal. Karena namanya juga rimpang jahe ini merupakan sisa cadangan dari makanan ya. Kalau jahe ini akan tumbuhnya akan menyerap rimpangnya itu, jadi nanti akan tumbuh maksimal. Ini seperti buah-buahan ya, sebagai cadangan masakan. Saya kira seperti itu, hampir sama. Ini bagian bawah yang cukup lembab ya, sudah banyak sekali akarnya seperti itu. Itu harusnya segera ditanam ya. Kalau tidak ditanam ya sayang sekali. Karena memang ini bibitnya ini memang dari sananya ya, dari saya membeli di penjualnya itu sudah kondisinya seperti ini. Nah, ini yang sudah saya ceritakan ya. Minusnya kalau kita buat lembab, ada yang jahe mulai membusuk seperti ini. Ini bisa jadi telat panen, bisa jadi bukan ya. Bisa jadi gara-gara dilembabkan tadi, bisa jadi juga telat panen jadinya mudah sekali busuk. Nah, kalau ada tunas seperti ini, tunas yang besar seperti ini ya, ini kemungkinan besar itu nanti akan menjadi tumbuhan jahe yang lebih besar ya. Kalau yang tunasnya kecil itu kemungkinan besar nanti jahenya juga kecil ya. Untuk batangnya, daunnya itu juga akan seperti itu. Jadi ini sekaligus seleksi ya. Nah, ini cukup besar, hasilnya nanti juga akan maksimal. Harapannya seperti itu. Berbeda dengan tunas yang kecil-kecil ya. Itu nanti takutnya juga kecil, tapi semoga saja bisa maksimal. Nanti kalau sudah dipanen ya kurang lebih 8 bulan ke depan saya akan buatkan video ya. Doakan saja masih ada waktu dan masih ada kesempatan, semoga saja saya buatkan videonya. Oke, yang selanjutnya ini ya. Ini ada beberapa rimpang yang tidak ada tunasnya. Ini bisa kita potong, lalu bisa kita buat bumbu masak, bisa kita buat minuman ya. Karena jahe merah itu terkenal sangat pedas sekali. Mantap sekali kalau dibuat minuman ketika di musim penghujan. Ini ya, yang tadi itu ya, yang besar itu, yang tunasnya besar itu hasilnya seperti yang ada di sana tadi. Yang tingginya kurang lebih adalah 1 meter ya. Terhitung dari polybag yang menyentuh tanah sampai atas. Ya, inilah bibitnya seperti ini. Kemarin tuh saya beli bibit 1 kilonya itu masih cukup tinggi ya. Kisaran harga 14.000. Dan sekarang semakin merosot, turun dan terakhir itu 8.000. Kalau saya mau beli lagi dan kebetulan di daerah saya belum ada yang minat ya, jadinya saya tidak mau kulaan lagi. Ini masih menghabiskan stok. Kemarin saya beli bibit sekitar 9.000-an. Nah, namanya seperti itu ya. Kalau ini tidak laku dalam waktu dekat, kemungkinan besar bisa saya tanam ya di lahan yang sudah saya siapkan di atas tadi. Ini sambil saya beresi ya. Ya, sudah saya bereskan, sudah masuk ke sana. Kondisinya seperti ini, semoga masih nanti bisa makin maksimal seperti yang ini ya. Ini saya sangat senang sekali, tumbuhnya sangat tinggi. Bahkan batangnya ini mantap sekali ya, kalau dipegang itu sangat keras. Terlihat seperti subur ya. Kurang lebih ya 1 kelingking saya ya. Kelingking jumbo. Ini ada yang kecil ya, seperti itulah. Kalau yang bagus ya bagus, kalau yang kurang bagus ya kurang bagus. Harusnya kita seleksi ya. Seleksi dalam memilih bibitnya tadi. Kalau yang ini bibit jahe yang kurang bagus ya. Ini karena rimpangnya cukup kecil, tapi ya saya menghargai yang sudah menanamnya, makanya saya perbaiki lagi seperti itu. Nah, di sini ada lagi ya. Ini cukup besar juga batangnya. Batangnya besar, keras, mantap sekali ya. Semoga yang lainnya nanti juga bisa seperti itu. Oke, segitu dulu lah sharing-sharing saya, walaupun tidak jelas ya tentang tanaman jahe. Semoga bisa bermanfaat untuk sobat-sobat tanduran semua. Saya akhiri.
Salam tanduran, tanduran subur, petani makmur.